Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di pembahasan babul khiyarat, bab tentang khiyar, hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Terakhir kita sampai pembahasan walil mushtari ar-raddu bil gharar. Orang yang membeli boleh mengembalikan barang yang dibeli karena ada unsur gharar. Unsur gharar itu unsur ketidakpastian. Unsur ketidakpastian. Nah, di sini penulis mencontohkan wa minhu al-musarrat fayarudduha wa sa'an min tamr. Contohnya di sini, contoh mengembalikan barang yang dibeli karena ada unsur gharar. Contohnya dalam kasus musarrah. Musarrah yaitu hewan sapi, unta, kambing, perah yang tidak diperah, sengaja dibiarkan tidak diperah supaya terlihat besar, berisi. Jadi susunya tidak diperah sengaja biar nampak besar sehingga orang tertarik untuk beli. Nah, dalam kasus tersebut kalau ada orang yang membeli hewan seperti itu, hewan yang sengaja tidak diperah sehingga tidak besar, kalau ada orang membeli itu lalu setelah memerahnya dia tahu dia ditipu, aduh ternyata ini hewan ini sengaja tidak diperah, setelah diperah loh kok kempes begini. Nah, kalau dalam kasus seperti ini maka si pembeli boleh mengembalikan hewan yang sudah diperah susunya tersebut sambil menyerahkan satu sok tamr, satu sok 4 kali ini Bapak, 4 mud tamr. Nah, ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi boleh mengembalikan barang yang dibeli karena ada unsur gharar ya. Dalilnya dia tadinya kisah musarrat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam Sahih Bukhari Muslim, la tusarrul ibila wal ghanam. Jangan kalian tidak memerah unta dan kambing supaya terlihat besar ya. Jangan kalian tidak memerah, artinya jangan tinggalkan, perahlah. Siapa yang membelinya, faman ibta'aha ba'da dzalik fa wa bi khairin nadharain ba'dahu an yahlibaha. Siapa yang membeli hewan tersebut, hewan yang sengaja tidak diperah sehingga terlihat besar, siapa yang membeli hewan tersebut, maka dia dapat 2 pilihan setelah terlanjur merahnya. Kalau dia belum diperah langsung dibalikan saja. Tapi kalau sudah terlanjur diperah, maka dia diberikan pilihan. In radiyaha amsakaha. Kalau dia mau hewan itu dipertahankan untuknya, ya sudah, jadi milik pembeli walaupun sudah ya kayak ditipu kan. Wa in sakhitaha raddaha wa sa'an min tamr. Tapi kalau dia tidak suka, dia nggak ridho, ini hewan ternyata saya ditipu nih, hewannya kelihatan besar ternyata sengaja tidak diperah. Nah, kalau dia tidak suka, tidak ridho dengan demikian, maka hendaknya dia mengembalikan itu sambil menyerahkan 1 sok kurma. 1 sok artinya 4 kali ini Bapak. 3, 4. 1 sok atau 4 mud. 1 mud 1 gini. Ya, kalau diperkirakan 1 sok itu 3 kilo lah. 3 kilo, misalkan beras 1 sok artinya 3 kilo beras. Ini menurut perhitungan yang hati-hati, yang lebih hati-hati. Nah, ini di sini Nabi SAW membolehkan orang yang membeli hewan model gitu untuk dikembalikan. Ya berarti Bapak,
dari sini kita bisa ngambil faidah, apapun penjualan yang ada unsur gharar, unsur ketidakjelasan yang akan merugikan pembeli, maka kalau pembeli terlanjur membelinya, dia boleh mengembalikan. Nah, jelas apa ya? Kalau memang dia tidak ridho, dikembalikan. Tapi kalau dia ridho, udah gimana lagi lah, saya udah gak mau berurusan sama si penjual ini. Ya nggak masalah, tapi si penjual dapat dosa, apa ya? Apa? Dia dapat susu yang banyak kalau tidak diperah. Enggak, ini karena tidak diperahnya sengaja untuk menipu. Ya makanya Nabi kalau sudah terlanjur memerah, gantinya dengan satu sok kurma. Enggak, karena mereka ada unsur menipu, sengaja tidak diperah supaya nampak, hewan ini kayaknya subur. Kenapa? Oh ya, jelas. Tapi kan ketika tidak diperah ini maksudnya unsurnya menipu. Nah, makanya para ulama beda pendapat kalau misalkan orang yang tidak memerah ini bukan untuk menipu, bagaimana? Nah, ini. Kalau untuk menipu, itu masuknya ini, Bapak ya. Tapi kalau dia tidak menipu, memang tidak diinikan aja, tidak diperah. Nah, ini ada perbedaan pendapat di antara ulama ya. Allahu alam apa yang rojih mana, yang lebih kuat mana. Kalau mau kehati-hatian ya sama saja. Kalau bisa disamakan saja ya. Sebagai bentuk kehati-hatian, kalau memang udah terlanjur beli, tidak ridho, udah balikan aja. Dan si penjual pun ya terima saja. Karena ketika dia berlapang dada dalam hal ini, dia pun dapat pahala, Bapak ya. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada, kata Nabi SAW. Allah merahmati seseorang yang bersikap murah hati, memudahkan orang lain jika dia sedang membeli, menjual atau menagih hutang. Jadi kalau orang yang mempermudah dalam membeli dipermudah, dalam menjual pun dipermudah, dalam menagih hutang pun dipermudah, Allah akan merahmati dia ya. Nah itu Bapak, itu masalah boleh pembeli mengembalikan barang yang dibeli kalau ada unsur gharar ya. Dalilnya tadi kisah Musarrat, hadis Musarrat, dan itu hadisnya sahih dalam Bukhari Muslim, Sahih Bukhari Muslim ya. Tidak diragukan lagi. Walaupun sebagian ulama mazhab Hanafi menolak hadis ini dengan alasan yang tidak bisa diterima. Makanya Imam Ibnu Qayyim membantah pendapat Hanafiyah, mazhab Hanafi dalam hal ini dengan bantahan yang sangat luas dalam kitab kalau nggak salah I'lamul Muwaqqi'in atau itu luas ya. Nah itu Bapak ya. Nah sekarang kita lanjut lagi pembahasan yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Tadi disebutkan orang yang membeli boleh mengembalikan barang yang dijual, barang yang dibeli karena ada unsur gharar ya kan. Contohnya musarrat. Au ma yataradayani alaihi, atau yang disepakati oleh keduanya. Atau disepakati oleh keduanya. Maksudnya apa? Maksudnya gini, tadi kan boleh mengembalikan barang yang dibeli kalau ada unsur gharar ya. Nah, kalimat ini atau yang disepakati oleh keduanya nyambung dengan itu. Pembeli boleh mengembalikan barang yang dibeli kalau ada unsur gharar. Atau pembeli juga boleh mengembalikan barang kalau memang disepakati oleh dua pihak, pembeli dan penjual. Itu maksudnya Bapak ya. Kita baca keterangan dari Imam Asy-Syaukani, wa amma kaunuhu yajuzu raddu ma yataradayani alaihi fali anna haqqal adami ma ufawwadun ilaihi. Adapun bolehnya mengembalikan barang yang sudah disepakati oleh dua pihak, pembeli dan penjual, karena hak manusia dikembalikan kepadanya, gitu loh. Maksudnya hak manusia dikembalikan kepada manusia. Maksudnya apa? Fa idza radiya bi akhdhi 'iwadin anhu jaza dzalik kama law radiya bi isqatihi au akhadha ba'dahu. Kalau karena hak manusia dikembalikan kepada manusia. Maksudnya apa? Kalau dia ridho, misalkan ya udah saya ini aja lah, saya beli, saya nggak setuju dengan ini, saya minta gantinya aja.
Misalkan dia beli barang sesuatu, ternyata dia tidak mau, dia pengen gantinya. Maka kalau memang si penjual ridho, ya sudah. Begitu juga si pembeli. Kalau misalnya pembeli barangnya yang dibeli tidak dia sukai, lalu dicarikan ganti, lalu dia ridho, ya sudah. Ini kan hak manusia, dikembalikan kepada manusia. Kalau dia ridho, ya sudah selesai. Atau kata Imam Syukani, itu diperbolehkan, sebagaimana dia juga boleh menggugurkan haknya kalau memang ridho atau diambil sebagiannya. Artinya begini Bapak, yang namanya hak manusia, yang namanya hak ini bisa ditunaikan dan bisa digugurkan. Jelas Bapak ya? Boleh ditunaikan, boleh gugur. Ditunaikan artinya gini, asalnya hak manusia itu harus kita tunaikan. Saya, misalnya kita punya istri, punya anak. Istri punya hak pada kita kan? Kita harus tunaikan kan? Tapi kalau istri menggugurkan hak tersebut, boleh tidak? Boleh, hak manusia Bapak. Misalkan istri menyatakan, udahlah, abang gak usah cari nafkah lah, udah. Abang gak usah cari nafkah, biar saya aja lah. Boleh tidak? Ya boleh aja, ya. Memang asalnya mencari nafkah ini adalah hak istri atas suami. Suami wajib mencari nafkah untuk istri kan? Kewajiban. Ini hak istri kan? Tapi kalau misalkan si istrinya udah, abang gak usah cari nafkah lah, biar saya aja. Boleh tidak? Boleh saja Bapak ya. Artinya hak manusia itu dikembalikan kepada manusia. Kalau dia mau ditunaikan, tunaikan. Kalau tidak, ya sudah, nggak masalah. Selama dia ridho Bapak ya. Jadi itu. Jadi kalau memang dua belah pihak ridho untuk mengembalikan, misalkan penjual pembeli, udahlah, kembalikan lagi kepada kepada pembeli uangnya. Udah terlanjur beli, lalu mungkin nggak sepakat, udah balikan lagi. Ya sudah. Kalau memang dia ridho, selesai. Karena haknya sudah dikembalikan, Bapak ya. Haknya sudah ditunaikan maksudnya. Nah itu ya. Insya Allah jelas ya. Jadi barang apapun yang dibeli oleh pembeli ini, kalau memang ada unsur gharar, unsur kerugian atau merugikan atau ketidakpastian, pembeli boleh kembalikan barangnya. Begitu juga kalau memang disepakati oleh dua belah pihak. Kamu silakan beli, tapi kalau kamu nggak suka, balikan lagi ya. Ya sudah. Udah dibeli, saya nggak suka, balikan lagi ke penjual. Dan penjual sebelumnya udah sepakat, kalau kamu tidak suka barangnya, balikan lagi. Maka dibalikan lagi silakan. Jangan sampai si penjual ketika dibalikan lagi, loh, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Loh, Anda sebelumnya sudah menyatakan kalau tidak suka silakan kembalikan. Kok berubah lagi? Nah, ini nggak boleh seperti ini. Kalau memang sudah ada kesepakatan, hendaknya kesepakatan ditaati. Karena dalam hadis Nabi SAW sabda, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat mereka. Perjanjian yang ada di antara mereka. Ya, apa ya? Kenapa? Barang itu nggak jadi. Orangnya nggak jual. Si penjualnya. Gimana aja lah, gimana aja. Misalnya yang beli juga barangnya kan karena kurang bagus. Tapi kita tadi nggak beli juga. Baliknya. Oh, kalau memang dia itu si pembeli ini dia tidak ridho, misalkan tidak setuju dengan barang yang dibeli, mungkin ada cacat, lalu dia tidak mengembalikan, ya sudah, itu hak dia. Berarti dia sudah menggugurkan haknya. Sebenarnya dia punya hak untuk kembalikan, tapi kalau dia tidak kembalikan, sudah selesai, dia sudah menggugurkan haknya. Jadi hak manusia itu dikembalikan pada manusia. Kalau dia mau, tunaikan. Kalau tidak mau, ya sudah. Kenapa ya? Nggak ridhonya yang mana? Yang si pembeli maksudnya. Tapi sebelumnya udah ada kesepakatan. Ya kalau udah kesepakatan, salah si penjual. Kan tadi udah kesepakatan, nanti kalau kamu nggak suka balikan. Tiba-tiba berubah, salah si penjual. Tapi kalau memang tidak ada kesepakatan, tergantung. Ini ada
aib atau tidak di barangnya, terus ada khiyar tidak. Karena bisa jadi gini, kalau khiyar boleh juga, penjual nggak boleh protes. Kan kita sudah bahas, khiyar ada khiyar majelis, khiyar aib, khiyar syart. Khiyar majelis artinya si penjual atau pembeli punya hak untuk membatalkan transaksi selama masih satu ruangan di satu majelis. Itu pertama. Kedua, khiyar aib, hak untuk membatalkan transaksi kalau ada cacat dalam barang. Nah, itu. Lalu ketiga, syarat. Syarat itu artinya gini, syarat di antara dua belah pihak. Misalnya gini, yaudah, kata penjual, saya jual kepada kamu, saya beri waktu kamu 3 hari atau 5 hari. Kalau dalam 5 hari kamu tidak komplain, maka jual beli ini dianggap sah. Artinya kalau sudah hari ke-6 dia, oh saya nggak jadi dibalikan, nggak bisa. Karena seorang muslim terikat dengan syarat dan janjinya. Nah, maka kalau tadi kasusnya si penjual, dia merasa tidak ridho, padahal dia udah ada kesepakatan sebenarnya, dia yang salah. Kalau dijual mana? Kenapa ada di nggak ada data nggak ada apa? Karena memang dari buang aja gitu kan. Apa nih nggak jadi beli barang ini? Kayaknya jadi lah ya, tidak kembali lah. Itu nggak senang kalau jualnya kan? Itu antara minimum dari gimana itu? Iya, kembali lagi kepada si penjual. Kalau si penjual menggugurkan haknya, silakan. Tapi yang utama memang itu kan namanya membatalkan transaksi, iqalah. Jadi siapa yang memberikan iqalah kepada, iqalah artinya gini, menerima pembatalan jual beli yang dilakukan saudaranya. Siapa yang menerima pembatalan jual beli saudaranya, maka Allah akan memaafkan kesalahannya. Artinya ada keutamaan juga. Nggak masalah. Kalau memang yang si penjual malah dapat pahala malah. Kalau dia mau begitu. Tapi kalau dia tidak mau, ya jangan dipaksakan juga. Artinya hak kan? Hah? Mau tapi apa? Nah itu ya nggak dapat pahala. Jadi jangan sampai ya udah saya ridho, tapi dalam hati yang bergejolak. Saya rasain dirugikan. Jangan. Harus tulus ya seorang muslim itu apa? Nggak seperti orang munafik. Di depan masih manis senyum-senyum, di belakang di dalam nggak seperti itu sikap seorang muslim. Jadi istilahnya tidak bermuka 5. Bukan bermuka 2, bermuka 5. Ke sini ketemu A, ini B. Nggak seperti itu. Seorang muslim harus jelas antara lisan dengan hati sesuai ya. Ya walaupun pahit itu apa ya, kadang ya kita gimana kita mengungkapkan apa yang di dalam hati kita, tapi kalau memang benar sampaikan saja ya, daripada kita itu apa sakit hati malah nanti stroke lagi. Nah itu apa ya, jadi sekali lagi tadi boleh mengembalikan barang yang sudah dibeli karena ada unsur gharar atau ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Lalu berikutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa yathbutul khiyaru liman khudi'a au ba'a qabla wusulis suq. Dan boleh dan telah tetap adanya khiyar, hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli bagi orang yang ditipu atau menjual barang sebelum sampai pasar. Dibolehkan atau dibolehkan membatalkan transaksi. Khiyar ada untuk pilihan untuk membatalkan transaksi bagi orang yang ditipu atau menjual barang sebelum sampai ke pasar. Jelas masalahnya Bapak ya. Jadi ada khiyar, hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli bagi orang yang ditipu atau orang yang menjual barang sebelum sampai pasar. Bagi orang yang ditipu artinya tadi saya membeli sesuatu, saya kira harga barangnya itu, kata penjualnya, ini harganya misalkan, ini 5 juta misalkan HP ini, gitu ya, saya beli. Ternyata pas saya udah pulang ke rumah, saya lihat di Google, harganya cuma 3.500.000. Kan ditipu kan? Ya tidak. Maka dalam hal ini, si pembeli punya hak khiyar, hak untuk membatalkan transaksi. Nanti dia minta bisa dibalikan. Nah itu. Atau bagi orang yang menjual barang sebelum sampai pasar. Ya ini pembahasannya sudah kita bahas ya. Dalilnya apa? Kita baca keterangan dari Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Ini kata Imam Asy-Syaukani, wa amma kaunuhu wa amma kaunuhu yathbutul bil khiyari liman khudi'a
Fa'inkan, habis ini. Adapun telah tetapnya khiyar, hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli bagi orang yang ditipu, fa'inkana ma'asyarti adamil khida' fala raiba fi dzalik. Kalau memang ada syarat sebelumnya, tidak boleh ada tipuan, maka tidak diragukan lagi, dia boleh membatalkan transaksi. Jadi begini Bapak, kalau misalkan ada orang yang berkata kepada si pembeli, saya mau beli ini, HP ini, misalkan anggap ini 5 juta, tapi tidak tipu ya, harus nyata ya, benar-benar harganya 5 juta ya, kata penjual, oh iya ini 5 juta kok, pulang. Pas pulang browsing Google, nah 3.500.000. Maka boleh tidak si pembeli minta dibatalkan? Boleh. Sebelumnya dia mengucapkan saya beli tapi dengan syarat tidak ada tipuan ya. Ini jelas boleh. Terus bagaimana kalau tidak ada syarat? Sama juga boleh Bapak ya. Kalau ada syarat jelas. Itu berdasarkan kata Imam Syukani, lima taqaddam min hadits Ibnu Umar, berdasarkan hadis yang berlalu yaitu hadis Ibnu Umar, anna rajulan kana yukhda'u fil buyu'. Ada seseorang yang ditipu dalam masalah jual beli. Ya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepadanya, man bay'ta faqul la khilabah. Siapa yang engkau ajak jual beli, artinya kalau engkau membeli sesuatu dari seseorang, maka katakan kepada dia, jangan tipu saya. Nah ini Bapak ya. Nah orang seperti ini, kalau memang beli, udah memberikan syarat jangan ada tipuan ya, lalu ternyata ditipu, maka dia punya hak untuk membatalkan transaksi ya. Dan sudah kata Imam Syukani juga, waqad tsabata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala li Habban bin Munqidh alladzi kana yukhda'u fil buyu' al-khiyar 3 ayyam. Nah ini juga nih hadis yang menguatkan ya. Dan telah sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hak khiyar selama 3 hari. Hak untuk membatalkan transaksi selama 3 hari bagi Habban bin Munqidh, yang mana dia itu sering ditipu dalam jual beli. Ya, Habban bin Munqidh ini orang yang sedikit apa ya istilahnya idiot Bapak. Idiot artinya apa ya? Jadi nggak normal. Iya, lemah akal. Jadi kadang gimana ya? Kalau megang duit nggak bisa dia. Selalu gampang ditipu orang gitu loh. Nah, Nabi memberikan hak kepada si Habban Munqidh khiyar untuk 3 hari. Jadi kalau kamu beli, kamu punya hak khiyar 3 hari. Jelas apa ya? Supaya apa? Dia ketika mereka udah beli, oh ini harga barangnya murah, oh yaudah nih. Pas pulang, dia nanya mungkin anaknya atau nanya istrinya, ini benar nggak? Oh, abang ditipu nih. Nah, dia bisa balikan lagi. Nah, ini Bapak ya. Ini jadi menunjukkan boleh bagi orang yang membeli sesuatu karena ditipu, dia boleh membatalkan transaksi tersebut. Punya hak untuk membatalkan transaksi tersebut. Nah, itu kalau memberikan syarat. Bagaimana kalau tidak memberikan syarat? Ini juga kata Imam Syukani, wa amma idza lam syarata yashritu. Wa amma idza lam yashrit fal bai'ul ladzi waqa'a laysa huwa bai'ul muslim ilal muslim. Tapi kalau misalkan si pembeli ini tidak memberikan syarat, dia cuma beli aja. Berapa harganya nih Bang? 5 juta. Oh ya udah, pas pulang ya 3.500.000. Dia tidak mengatakan berapa ini Bang? 5 juta. Ya saya beli ya, tapi dengan syarat dia tidak mengucapkan ini. Maka bagaimana? Kata Imam Syukani, kalau dia tidak memberikan syarat, maka jual beli seperti itu bukan jual beli antara muslim dengan muslim. Artinya jual beli apa? Ya jual beli yang kata Imam Syukani, bal huwa mustamilu al khubth wal khida'. Bahkan itu jual beli yang mengandung unsur penipuan, dosa, manipulasi. Falil makhdu' al khiyar. Maka bagi orang ditipu, dia boleh apa? Membatalkan transaksi. Punya hak untuk membatalkan transaksi. Nah itulah dikiranya Bapak, orang itu karena mereka lemah iman, lemah ilmu ya, saya pikir. Jadi ketika mereka bisa menipu orang sekali, mereka pikir wah udah untung, padahal itu uang hasil penjualannya itu nggak akan berkah. Itu pertama, nggak akan berkah. Artinya apa? Nanti bikin celaka dia.
Itu pertama. Terus kedua, dia pertama memang dapat untung, tapi kali keduanya orang udah bilang, oh, jangan beli ke dia nih, dia sering nipu. Serang gitu Bapak. Ya saya pribadi begitu. Kadang saya pernah beli, karena saya barang elektronik kan kadang saya masih polos, nggak terlalu ini kan. Saya beli apa dulu tuh, flash disk di sana di suatu mall lah. Saya ditipu, dijual harganya berapa, pokoknya ratusan ribu. Pas saya ngobrol sama istri, oh itu harganya murah, paling 50. Astagfirullah, ditipu saya. Orang ini ngira ya udah, mungkin karena ngeliat orang ini bukan orang asli sini, mungkin mau beli sini bang, harganya gini. Dia ngira sekali ya dia sukses, tapi kedepannya kalau saya ke situ nggak akan beli lagi ke dia. Ya tidak apa, ya kan? Nggak mungkin seorang muslim terjatuh ke lubang yang sama 2 kali, nggak mungkin. Saya udah ditipu di situ, nggak akan lagi saya ke situ. Akhirnya rezeki dia kan, ya kan? Makanya bagi orang yang mau nipu, mikir dulu gitu. Pertama, uang hasil nipunya nggak berkah. Kedua, ini akan menutup pintu rezeki untuk dia. Karena orang jadi akhirnya, oh nggak mau datang, ini orang suka nipu nih. Jelas apa ya? Kenapa ya? Ya artinya kan beda antara orang, artinya gini, harga pasaran. Misalkan gini, harga pasaran segini. Lalu orang ini sengaja kadang lihat, oh, orang ini bukan orang asli sini nih. Dia mungkin orang pedesaan yang nggak ngerti masalah elektronik, dinaikkan harganya. Nah itu kan ada unsur menipu kan situ kan? Ya itulah, mau dari manapun, dari suku manapun ya salah. Mau orang Arab sekalipun pelakunya tetap salah. Jadi kita nggak membahas masalah suku, masalah ras. Siapapun pelakunya, mau orang Arab bahkan keturunan Nabi sekalipun, tetap aja salah. Jadi nggak ada yang membolehkan penipuan dengan alasan yang melakukan misalkan seorang ulama kah keturunan Nabi berdarah biru, misalnya nggak ada ya. Kalau salah ya salah ya, siapapun pelakunya ya. Nah itu Bapak ya, itu pertama, boleh khiyar, hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli kalau bagi orang yang ditipu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang menjual barang sebelum sampai pasar ya. Imam Asy-Syaukani menyebutkan sini, kita baca keterangannya dari Imam Asy-Syaukani. Wa amma kaunuhu yathbutul khiyaru liman ba'a qabla wusulis suq fali hadits Abi Hurairah 'inda Muslim rahimahullah wa ghairi qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatalaqqal jalaba fa in talaqahu insan fabta'ahu fa sahibu sil'ati fiha bil khiyar idza warada suq. Adapun tetapnya hak untuk membatalkan transaksi bagi orang yang menjual sebelum sampai pasar itu berdasarkan hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim dan selainnya dari Ibnu Umar, dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang menghadang kafilah dagang. Nabi melarang menghadang kafilah dagang. Orang misalkan jual dari pedalaman mau naruh di pasar, jangan dihadang di tengah jalan, jangan ya. Kata kata Abu Hurairah, Nabi melarang menghadang kafilah dagang. Kalau seseorang menghadangnya lalu membelinya, maka si pemilik barang punya khiyar, punya hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli kalau dia sampai ke pasar. Nah, kenapa begitu Bapak? Kenapa punya hak untuk meneruskan dan membatalkan? Karena dia tidak tahu harga pasar. Bisa jadi si pembeli ini, wah tahu ini orang udah nggak tahu harga pasar sekarang, misalkan harga duren lagi mahal di pasarnya. Oh ini kayaknya dia masih belum tahu nih. Saya beli ini berapa? Ini ya satu lusinnya. Oh ini 100.000, saya beli 80.000 aja misalkan. Dia beli padahal di pasar sudah 200.000. Dia nggak tahu dibeli. Maka kalau nanti si penjual durian ini nyampe pasar lalu lah harganya ternyata di sini lebih mahal si itu, udah dia bisa nuntut untuk apa? Balikan lagi. Ya itulah dalam Islam itu artinya nggak ada istilah monopoli, harus kembali ke sini. Itulah, kecuali kalau memang si penjual ini tahu harga pasar, lain lagi masalahnya. Kalau si penjual tahu, oh pasar Muara Siberut duren satu buahnya berapa, nggak masalah. Tapi kalau dia tidak tahu nggak boleh.
Karena di situ ada pihak yang dirugikan. Siapa yang dirugikan biasanya? Penjualnya. Enggak mutlak. Kalau memang ya intinya kalau memang kenapa apa alasannya itu dilarang? Karena si penjual itu tidak tahu harga pasar, itu aja. Kalau memang dia sudah tahu, apalagi udah ada HP, berapa? Karena di pasar segini, ya nggak masalah. Jelas apa ya? Nah itu indahnya Islam ya. Islam itu mengatur segala hal, termasuk dalam hal jual beli. Nah Islam ini sempurna Bapak ya. Maka kita tidak perlu aturan dari luar Islam. Kita tidak perlu mengambil sistem ekonomi dari komunisme. Terus apalagi kapitalisme, sosialisme dan semacamnya. Islam sudah sempurna Bapak ya. Nah jelas Bapak ya. Itu kasus kalau misalkan ada orang yang datang dari pedalaman di tempat lain lalu ingin menjual barang di pasar, jangan dihadang. Nah kalau yang dihadang kita beli dari dia, lalu dia tahu harga pasar, dia tidak ridho, maka dia punya hak untuk mengambil kembali barang yang dia jual ya. Lalu berikutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, walikullin minal mutabayyi'in bai'an manhiyan anhu ar-rad. Dan bagi masing-masing penjual dan pembeli boleh bagi masing-masing penjual dan pembeli yang melakukan jual beli terlarang boleh mengembalikan barang yang dibeli atau dijual. Ini pembahasan berikutnya Bapak. Bagi masing-masing penjual dan pembeli yang melakukan jual beli terlarang boleh mengembalikan barang yang sudah dibeli atau dijual. Jelas Bapak ya. Misalkan ada dua orang, misalkan ini pembeli dan penjual, keduanya melakukan jual beli terlarang. Misalkan jual beli apa? Contohnya jual beli terlarang ya, misalkan barang yang sudah inilah, anggap barangnya sudah cacat, udah buruk lah, udah nggak layak dibeli, lalu udah jelas. Nah maka seperti itu, dalam kasus seperti ini baik penjual pembeli boleh mengembalikan barangnya. Atau jual beli yang jelas-jelas terlarang seperti apa contohnya? Minuman keras atau babi atau apapun ya, barang-barang haram, maka bagi salah satu pihak atau kedua-duanya boleh mengembalikan barang ya. Apa alasannya? Alasannya mirip dengan sebelumnya Bapak ya. Karena ketika kita boleh mengembalikan mengembalikan barang yang dibeli karena ada unsur gharar, itu kan boleh kan? Ya tidak. Nah begitu juga sini pada akhirnya sama. Karena jual beli gharar itu ada unsur yang menipu dan unsur yang diharamkan kan? Maka begitu pula jual beli yang haram. Ini sebagaimana jual beli yang mengandung unsur haram, seorang boleh mengembalikan barangnya, maka begitu pula kalau penjual pembeli melakukan jual beli haram, dia pun punya hak untuk mengembalikan barangnya. Jelas Bapak? Ini kata Imam Asy-Syaukani. Oh ini pembahasannya panjang, ini pembahasan usul fikih. Jual beli yang terlarang tuh konsekuensinya jual belinya sah atau tidak. Sebagian ulama Al-Zahiri, Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm menyatakan jual beli terlarang, jual belinya tidak sah. Uang ininya haram. Tapi sebagian ulama menyatakan, jumhur menyatakan jual beli yang terlarang, barang-barang haram, itu jual belinya sah tapi dosa. Nah itu apa? Intinya mau dianggap sah atau cuman dosa, si pembeli dan penjual punya hak untuk membalikan barang yang sudah dibeli ya Bapak ya. Nah jelas Bapak. Lalu berikutnya kita selesaikan kalau bisa. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, wa man ishtara syai'an lam yarahu falahu radduhu idza ra'ahu. Nah kata Imam Asy-Syaukani, siapa yang membeli sesuatu yang tidak ia lihat, dia membeli sesuatu yang tidak ia lihat, maka dia boleh mengembalikannya kalau sudah melihatnya. Kamu nggak beli HP modelnya begini-begini? Oh yaudah nih, pas udah lihat, model gini, saya nggak mau. Dia punya hak. Ya, kenapa boleh seperti itu? Berdasarkan Imam Asy-Syaukani menyebutkan hadisnya Bapak.
Fali hadithi Abi Hurairah marfu'an. Berdasarkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan secara marfu', man ishtara ma lam yarahu falaul khiyar idza ra'ahu. Siapa yang membeli sesuatu yang tidak ia lihat, cuma diceritakan saja begitu, maka dia punya hak khiyar, hak untuk membatalkan jual beli jika dia sudah melihatnya. Nah, di sini kata Imam Syukani, akhrajahu Daruqutni wal Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan Daruqutni dan Baihaqi, wa fi isnadi Umar bin Ibrahim Al-Qurdi wa huwa dhaif. Hadisnya diriwayatkan oleh Daruqutni dan Al-Baihaqi, tapi dalam sanadnya ada perawi namanya Umar bin Ibrahim Al-Qurdi dan dia lemah. Yang bisa kita jual beli itu kan harus ada barangnya dulu. Ini kan belum ada barangnya. Ya itulah makanya dia belum lihat barangnya, pas udah lihat lah kayak gini. Nah itu. Kalaupun apa? Nggak mesti sebenarnya. Kalau memang dia itu disifatkan, digambarkan dengan penggambaran yang jelas, nggak masalah. Tapi yang repotnya kadang yang digambarkan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah ini punya hak khiyar. Sama seperti ini Bapak ya. Hak apa istilahnya nazar. Nazar kalau kita mau melamar seorang kan lihat dulu kan perempuannya. Maka seharusnya pihak si wanita harus menerangkan si wanita ini apa adanya. Jangan ditutup-tutupi atau dipoles. Pernah ada kejadian seorang ikhwah kita, dia nazar dengan seorang akhwat. Iya ada intinya gitu. Artinya nggak boleh jual beli. Ya, saya singgung sedikit masalah tadi karena nyambung dengan itu. Jadi ada ikhwah ini, dia mau nazar dengan seorang akhwat. Abangnya bilang, ditanya sama ikhwah ini, gimana akhwatnya kayak gimana? Oh dia kuning langsat, hidungnya begini, wah digambarkan indah sekali. Pas ikhwannya lihat, lah mana kuning langsat? Gelap kok. Nah yang seperti ini nggak boleh. Jadi harus terangkan apa adanya. Rambutnya gini, kulitnya nggak boleh dibikin seakan-akan apa indah. Nah begitu pula jual beli, maksudnya gitu Sarendra. Hubungannya begitu. Sebagaimana nikah, apa? Ya lain lagi masalahnya. Kalau dari itu kan hak manusia, sekali lagi hak manusia bisa ditegurkan. Ya jelas apa ya? Nah mungkin cukup ya. Udah berapa menit? Cukup ya. Ya insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi masalah ini Bapak. Masalah jual beli yang ada apa khiyar di sini ya. Ada hak untuk membatalkan transaksi. Ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.